Menjelang 1 tahun Prabowo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, publik menunggu satu hal besar. Apakah Oktober 2025 akan jadi bulan penentuan? Apakah Presiden Prabowo berani mencopot semua menteri titipan Jokowi, terutama mereka yang dikenal sebagai bagian dari geng Solo, yang notabene adalah merupakan loyalis Jokowi? Pertanyaan ini bukan sekadar gosip politik. Ini adalah soal arah pemerintahan. Karena selama 1 tahun terakhir, bayang-bayang Jokowi masih begitu kental di tubuh kabinet. Publik melihat ada menteri yang lebih sibuk melayani kepentingan lama ketimbang fokus pada perintah presiden baru. Desakan rakyat makin keras. Di media sosial, suara-suara marah bermunculan. Kalau Prabowo mau mandiri, singkirkan semua titipan Jokowi. Bahkan sejumlah pengamat menyebut, tanpa reshuffle total, Presiden Prabowo akan terus terlihat sebagai presiden yang masih berada di bawah kendali Jokowi. Tapi, apakah sesederhana itu? Mari kita bedah. Pertama, soal koalisi politik. Jokowi mungkin sudah lengser, tapi jejaringnya masih kuat. Banyak menteri titipan menguasai kementerian strategis, mengendalikan anggaran besar, bahkan proyek infrastruktur nasional. Kalau semuanya diganti sekaligus, Presiden Prabowo bisa memicu perang terbuka dengan para oligarki yang berdiri di belakang Jokowi. Kedua, risiko ekonomi. Jangan lupa, sebagian kementerian yang diisi orang-orang Jokowi berhubungan langsung dengan investor besar dan proyek asing. Kalau Presiden Prabowo tiba-tiba mencopot semua orang itu, ada potensi kepercayaan pasar terguncang. Bisa saja muncul ketidakstabilan yang justru merugikan pemerintahan baru. Namun di sisi lain ada kekuatan besar yang menekan publik. Rakyat sudah bosan melihat kabinet yang terbelah antara loyalis Jokowi dan loyalis Prabowo. Mereka ingin presiden yang dipilih secara sah benar-benar berdaulat, tidak lagi dikendalikan oleh bayangan masa lalu, dan bukan hanya menteri. Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung juga menjadi sorotan. 3 posisi strategis ini dianggap sebagai penentu arah kekuasaan. Selama ini mereka dinilai masih berada dalam orbit politik Jokowi. Publik bertanya-tanya, apakah Presiden Prabowo berani menempatkan orang-orang pilihannya sendiri yang loyal sepenuhnya pada dirinya, bukan pada kepentingan masa lalu? Bayangkan, bila Oktober ini Presiden Prabowo bukan hanya merombak kabinet, tapi juga mengganti Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung sekaligus. Itu akan menjadi pesan kuat bahwa kendali negara kini sepenuhnya ada di tangannya. Tapi risikonya, langkah besar itu bisa mengguncang stabilitas elit politik dan menimbulkan perlawanan yang serius. Dan disinilah letak dilema Presiden Prabowo. Apakah ia akan memilih jalan cepat, membersihkan seluruh menteri titipan Jokowi, dan mengganti 3 posisi strategis sekaligus? Atau justru memilih jalan lambat, mencopotnya bertahap sambil menjaga keseimbangan kekuasaan? Jika Presiden Prabowo memilih langkah cepat, ia akan langsung mendapat legitimasi publik yang kuat. Dianggap berani, tegas, dan benar-benar independen. Tapi risikonya, hubungan dengan kelompok Jokowi bisa pecah total, bahkan membuka peluang perlawanan politik yang berbahaya. Sebaliknya, kalau reshuffle dilakukan bertahap, Presiden Prabowo bisa menjaga stabilitas elit, tapi ia akan dituding publik sebagai presiden yang setengah hati. Rakyat bisa kecewa, dan itu bisa menjadi beban politik dalam jangka panjang. Oktober ini akan menjadi panggung besar. Semua mata akan tertuju pada satu keputusan. Apakah Presiden Prabowo akan benar-benar keluar dari bayang-bayang Jokowi, atau tetap terikat oleh kompromi politik lama? Dan ingat, reshuffle bukan sekadar mengganti menteri. Ia adalah simbol. Simbol apakah Prabowo berdiri sebagai presiden penuh kuasa, atau hanya melanjutkan warisan yang sudah usang. Publik hanya bisa menunggu. Tapi satu hal pasti, desakan rakyat tidak bisa lagi diabaikan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Presiden Prabowo berani copot semua menteri titipan Jokowi, sekaligus mengganti Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung pada Oktober ini? Atau ia akan memilih aman dengan reshuffle setengah hati? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus bisa menyuarakan sikap kritis publik untuk Indonesia menjadi lebih baik.